Jadi pelet darah haid ini ya itu biasanya digunakan untuk ada pertanyaan lagi gini Kang. Kalau dalam ilmu spiritual itu ada nggak sih ritual-ritual yang mungkin kalau dilakukan atau diamalkan malah justru berdampak buruk bagi seseorang yang melakukannya itu sendiri? Itu ada nggak sih Kang? baik dalam dunia spiritual ya, hal semacam itu tentu ada. Cuman saya tidak bisa menjelaskan secara detailnya seperti apa di video ini. Ada kekhawatiran tersendiri bagi saya. Nanti hal itu justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum ya, yang mana itu nanti disalahgunakan untuk hal yang negatif, yang buruk. Cuman akan saya sedikit berikan gambaran saja ya, sepengetahuan saya. Mungkin salah satu, salah dua lah. Iya ya, saya berikan beberapa contoh ya. Itu ada kalau nggak salah namanya pelet darah haid. Ya. Pelet darah haid? Iya, pelet darah haid. Itu gimana Kang? Jadi pelet darah haid ini ya, itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang pertama ya, yang ingin mendapatkan pasangan. Ya, ingin menundukkan pasangan. Ingin supaya orang itu selalu ingat, merasa gelisah hidupnya kalau nggak bisa bertemu, nggak bisa ketemu. Ya berarti sama kayak pelet biasa gitu ya? Ya pada umumnya intinya sama, cuman prosesnya yang sama. Proses yang dalam, maksudnya beda, prosesnya dalam melakukan ritual ini yang berbeda. Kayak gitu. Jadi itu gimana Kang ritualnya? Ini kan kebetulan ya, dulu saya dapat klien, mantan lah ya, mantan dari pelaku. Dia dulunya pernah melakukan? Pernah, tapi saya tidak bisa sebutkan siapa orangnya dari mana saya nggak mau sebutkan. Cuman pernah lah dulu dia tuh ceritanya mau bertobat, ya. Jadi dia tuh datang konsultasi dan dia menceritakan semua hal tentang apa yang dilakukan sebelumnya sampai dia akhirnya berumah tangga itu. Kemudian saya tanya, nah, kok Anda kepikiran melakukan hal ini itu dapat informasinya dari siapa? Nah, ternyata cerita demi cerita dia tuh disarankan oleh salah satu, kalau nggak salah saudaranya. Ya, saudaranya ini kan memang untuk melakukan proses itu pelet darah haid. Nah, saudara ini kan memang terkenal ya, dia suka sering datang ke dukun lah. Nah, karena dia kan mungkin yang secara imannya kurang, cuman mengingat usianya semakin tua, ya kan, semakin bertambah tua maksud saya, ya mau tidak mau kan dia tetap mau menjalankan. Oh berarti yang klien itu tadinya memang nggak ada niatan seperti itu, cuma disarankan itu tadi. Terpaksa nyoba. Nah, itu ritualnya gimana sih kan? Kemudian saya tanyakan dia, nah untuk prosesnya Anda sendiri bagaimana? Jadi waktu itu ketika dia haid ya, diambil sedikit darahnya, lalu yang haid ini siapa? Yang perempuannya. Oh, si targetnya. Si pelaku. Oh, pelakunya. Pelakunya cewek atau cowok? Cewek. Oh, oke. Jadi jadi si pelakunya ini kan waktu itu haid, kemudian sedikit darahnya itu taruh di tisu ya, kemudian dicampurkan di dalam air, air gelas ya, air putih. Kemudian misalkan saya suka dengan si A, tapi si A itu tidak mau respon saya. Nah, itu nanti airnya itu dia nyuruhlah temennya atau orang lain untuk memberikan minuman. Ya. Jadi minuman itu dicampur dengan yang dari itu sendiri. Jadi si pelaku minum, si targetnya minum. Oh, dua-duanya? Iya, ceritanya seperti itu. Nah, kemudian yang awalnya kan tidak ada respon ya. Iya. Kemudian setelah melakukan itu mulai ada keluhan-keluhan. Ya. Keluhan. Tetap yang namanya hal semacam ini kan tidak mungkin lah yang namanya
berjalan lurus mulus kan nggak ada, pasti akan Iya, ada iya, sisi betul. negatifnya atau dampak buruknya. Keluhan pertama adalah si wanita ini selalu diteror dengan adanya hal-hal gaib. Contohnya ya, setiap tidur merasa seperti di sampingnya itu ada orang berbadan besar Oh, yang iya. selalu mengamati, mengawasinya. Dan kemudian si pelaku, si korban maksud saya, Iya. juga sering merasakan hal yang sama, tapi berbeda. Berbedanya di sini itu adalah si pelaku, si korban selalu kepikiran dengan si pelaku. Pelaku itu. Padahal sebelumnya nggak ada. Sebelumnya tidak ada perasaan apapun, tidak ada namanya ketertarikan pun tidak ada. Tapi setiap tidur selalu mimpi, selalu kebayang, gelisah, ya bawaannya itu ingin bertemu. Hmm. Tapi yang jadi si pelaku ini, si wanita ini pun juga hidupnya tidak tenang, Oh, malah setelah melakukan ritual itu dirinya tidak tenang. tidak tenang. Cuman tujuannya untuk menggait si target ini tercapai gitu. Ya memang tercapai. Oh, Tapi jadi kan tercapai. secara dampaknya kan juga besar. Coba Anda, Itu apa saja Kang? Gini. Yang dialami dia ketika oke, yang dialami si perempuan ini ya ketika melakukan ritual itu adalah pertama kan dia sering diteror, makhluk tadi halus, teror, makhluk ganggu selalu ketika tidur atau tiap malam itu susah tidur. Ada kegelisahan juga, kegelisahan, ya ada ketakutan setiap malam. Kemudian dirinya itu sering mengalami yang namanya berat di pundak, ya berat di pundak. secara fisik juga dia ngerasa. Yang ketiga, selalu dihantui rasa bersalah dan berdosa yang sangat besar. Bahkan ya ada keinginan terbenak di pikiran, kalau nggak salah dia cerita itu malah bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Oh, sampai seperti itu Kang? Ya makanya kan saya katakan hal semacam ini sebenarnya tidak perlu dilakukan dan bahkan kalau bisa dihindari. Karena ada banyak cara kok yang bisa kita lakukan kalau untuk urusan jodoh. Ya, Tidak perlu yang ambil resiko sampai seperti ini. iya. Kan seperti itu. Kalau nggak salah itu usia pernikahannya dari kejadian sampai pada akhirnya menikah. Oh, itu sampai menikah. itu kurang lebih sekitar 4 tahun tidak pernah ada yang namanya kebahagiaan dalam rumah tangganya. Ya, dia memang benar targetnya dapat, tapi kan kehidupan di selanjutnya ya Iya. dalam rumah tangganya penuh dengan masalah, mulai dari masalah kerezekiannya, mulai dari masalah kesehatannya, masalah dengan hubungannya. Kalau Anda disuruh milih ya, Iya. Anda suka dengan seseorang ya, tapi ketika Anda melakukan cara yang saya sampaikan yang disarankan tadi, target dapat, tapi kehidupan Anda menjadi serba susah ya, penuh masalah. Dengan ya Anda mendapatkan jodoh dengan cara-cara yang memang secara Islam kita banyak kan yang dianjurkan kan. Cuman prosesnya kan sama. Nah, Anda pilih yang mana? Ya lebih baik proses yang aman-aman. Proses yang aman tapi sedikit lambat, tapi prosesnya aman. Nggak instan kan seperti itu harusnya. Tapi karena ini mungkin kurang pengetahuan ya, kurang pemahaman. Jadi ketika mendapatkan informasi seperti itu ya diambillah mentah-mentah. Mau saja menjalankan tapi tidak mau mendengarkan, tidak berpikir apa resikonya, dampaknya ke belakang ketika melakukan seperti ini. Banyak orang kan seperti itu faktanya. Mereka baru menyesal ketika sudah mengalami. Gitu kan? Itu yang pernah Kang Sudiro tangani ya. Itu adalah salah satu klien yang dirinya sampai bertobat, menangis, minta disahadat lagi. Ya. Karena merasa hidupnya ini penuh dengan dosa. Salah gitu. Oke, terus solusinya dari Kang Sudiro itu untuk itu gimana ya? Maksudnya efeknya itu harus dibersihkan atau gimana? Kalau dirinya kan sudah mulai menyadari bahwa itu perbuatan yang salah. Iya. Dan dia ini bertobat, benar-benar ingin bertobat, maka saya sangat senang ketika ada orang yang katakanlah mohon maaf, memang dari sisi pengalaman sebelumnya orang ini memiliki sebuah profil yang buruk kan,
yang negatif. Tapi ketika mau berubah, saya suka. Artinya saya bantu dia. Katakan, ibu, apakah ini dari hati ibu tulus mau bertobat, mau sungguh-sungguh berubah, atau hanya untuk sementara? Kan saya tanya seperti itu. Dia mengatakan sangat dengan menangis, bahwasanya dia sungguh-sungguh ingin bertobat. Nah, ketika sudah benar-benar bertobat, maka saya suruh dia untuk melakukan yang namanya pembersihan diri. Kenapa kok dilakukan pembersihan diri? Karena kalau kita hanya syarat tobat kan sebenarnya mudah sih ya. Cukup kita niatkan ya, niat tobat nasuha dan melakukan hal yang tobat dan hal yang baik, itu kan cukup. Tapi di dalam dirinya kan masih ada pengaruh-pengaruh negatif. Secara spiritualnya seperti itu. Makanya perlu yang namanya pembersihan diri. Tujuannya supaya menetralkan, mensucikan dirinya kembali. Ketika memulai hidup, memulai perjalanan yang baru, dia tuh merasa dimudahkan ya, dari menjadi betul pribadi yang baik, pekerjaan secara kerezekiannya nanti juga dilancarkan, hubungan sosial dengan seseorang itu juga baik. Jadi tujuan dari pembersihan itu ya seperti itu, dinetralkan kembali semuanya. Dari yang sebelumnya penuh masalah diberikan kemudahan, dari sebelumnya susah dalam kerezekian dimudahkan dalam kerezekinya, keberuntungannya, welas asihnya. Welas asih ini artinya kan dikasih banyak orang. Ya, ketika disukai, ketika ada orang kan cenderung siapa sih orang ini, gak ada kebencian. Tapi kalau ketika kita welas asih, aura welas asih kita buka, orang yang tidak kenal tuh menjadi nyaman, kayak ngobrol itu nyambung, suka gitu. Nah, itu salah satu contoh dari aura yang baik ketika dilakukan pembersihan. Oh, gitu. Seperti selain pembersihan dari hal-hal yang negatif, proses pembersihan ini juga bisa membuka atau memasukkan energi positif yang lainnya gitu ya kan? Iya, ketika seseorang ini memiliki aura negatif, maka sudah pasti hidupnya penuh masalah. Iya. Tapi ketika seseorang memiliki aura yang positif, maka banyak hal positif yang didapatkan. Semuanya dimudahkan. Makanya aura ini sangat penting ya dalam kehidupan seseorang. Makanya perlu untuk menjaga dari lisan kita ya. Lisan, hal yang baik, menjaga aura. Bagaimana caranya? Ya, kita bisa lakukan yang namanya buka aura. Atau juga bisa melakukan yang namanya pembersihan diri tadi. Seperti itu. Itu Bang, terima kasih. Iya. Mungkin nanti kita di video berikutnya kita bahas hal-hal yang nanti akan saya bagi semua ilmu dan pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari selama menjadi praktisi ini, supaya nanti saudara semuanya tuh paham lah bahwasanya spiritual itu penting dalam kehidupan. Jadi untuk pemahaman ya seperti itu. Oke. Terima kasih Kang Sudiro. Ya, sama-sama.